Halo guys, kita ketemu lagi. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang rangkaian kombinasional, rangkaian sekuensial, memori, dan ALDO. Saat ini, perkembangan teknologi begitu cepat. Beberapa perusahaan berlomba untuk merancang teknologi baru, dari telepon, televisi, bahkan komputer. Nah, dalam teknologi itu, terdapatlah rangkaian kombinasional dalam mempermudah transfer data. Nah, rangkaian kombinasional yang akan kita bahas itu adalah multiplexer dan demultiplexer. Rangkaian kombinasional adalah rangkaian yang terbentuk dari beberapa gerbang logika. Oke, kita lanjut kepada rangkaian kombinasional, yaitu ada multiplexer dan demultiplexer yang dihimpun dalam rangkaian plexer. Plexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data dan menyeleksi salah satu input pada saat tertentu. Jadi multiplexer ini memiliki banyak inputan dan hanya akan menghasilkan satu output yang diseleksi oleh data selektor. Tabel kebenarannya jika S0-nya 0, S1-nya 0, kemudian D0-nya 0, maka outputnya X dan yang aktif itu adalah D0. Begitu juga dengan seterusnya. Lalu, gerbang logika untuk rangkaian multiplexer 4x1, nah seperti itu, akan dipengaruhi oleh data selektor yang akan menghasilkan satu output. Lanjut ke rangkaian plexer yang kedua adalah demultiplexer. Jadi, demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima input data dan mendistribusikannya ke beberapa output yang tersedia. Jadi dia memiliki satu input dan akan menghasilkan beberapa output yang diseleksi oleh data selektor. Jadi contohnya misalnya outputnya itu ada 4, adalah 2 pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya ini adalah jumlah dari data selektor. Nah, kalau multiplexer, inputnya yang 2 pangkat 2, outputnya 1. Jadi demultiplexer ini adalah kebalikan dari multiplexer. Lalu kita lihat tabel kebenarannya, jika S0-nya 0, S1-nya 0, inputnya pun 0, maka output yang aktif itu adalah O0. Output 0 ya. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Kemudian pada gerbang logika, rangkaian demultiplexer 1x4, ya terlihat seperti ini. Inputnya 1, banyak outputnya. Nah, tadi kita udah bahas rangkaian kombinasional. Di rangkaian ini hanya mengolah informasi berdasarkan input saat ini. Nggak ada konsep penyimpanan datanya untuk pengolahan selanjutnya. Padahal kan, perangkat elektronik itu bergantung pada proses penyimpanan informasi seperti kalkulator, PC, handphone, dan kamera digital. Maka, dipadukanlah antara rangkaian kombinasional dan rangkaian penyimpanan. Nah, rangkaian yang memadukan rangkaian kombinasional dan rangkaian penyimpanan disebut rangkaian sekuensial. Lanjut pada rangkaian sekuensial yang pertama, yaitu ada flip-flop. Nah, kata sekuensial itu artinya darat hitung. Flip-flop disingkat menjadi FF, yaitu sebuah kondisi yang nyala dan mati dengan logiknya 1 dan 0. Nah, flip-flop ini merupakan awal dari pelajaran tentang rangkaian sekuensial. Flip-flop disebut sebagai dakar rangkaian sekuensial. Flip-flop merupakan suatu rangkaian dari gabungan gerbang dan disimpulkan dengan sebuah kotak saja. Jadi jenis-jenis flip-flop yang pertama ada SRFF atau set reset. Rangkaian ini nyalanya bergantian. SRFF merupakan gabungan dari dua gerbang yang dirangkai rupa menjadi NER. Nah, tabel kebenarannya, jika S0, R-nya 0, inputnya 00, maka nggak ada outputnya. Oke guys, kemudian kalau R-nya 1, maka di Q-nya 1, maka Q-bar-nya 0. Nah, kalau NER ini, tiap ada 0 pasti 1, sedangkan dalam flip-flop, hasilnya harus berlawanan. Jadi, dari bentuk rangkaian ini,
disimpulkan menjadi sebuah kotak seperti ini guys. Dan yang kedua ada JKFF ya, bentuk rangkaiannya seperti ini guys. Nah di dalamnya juga ada set reset tentunya ya. Tabel kebenarannya dapat kita lihat, misalnya inputnya J-nya 0, K-nya 0, maka outputnya nggak berubah, artinya tetap dengan input awalnya. Kemudian jika K-nya 1, J-nya 0, maka itulah yang disebut dengan reset. Yang dimana jika inputnya 1, maka outputnya 0, itu disebut reset. Nah, begitu sebaliknya, jika inputnya 0, outputnya 1, maka itu disebut set. Kemudian jika J-nya 1, K-nya 1, maka itu akan masukkan toggle, atau dia berlawanan dari input yang pertamanya. Dari bentuk rangkaian di atas, kita simpulkan dengan satu kotak seperti ini. Kemudian pada rangkaian flip-flop yang ketiga, ada TFF. Nah, bentuk rangkaiannya seperti ini, dalamnya juga ada set reset, tambah clock. Clock ini gunanya untuk meng-high-kan. Ya. Nah, tabel kebenarannya, jika T-nya 0, maka Q-nya 0, dan Q-barnya itu adalah 1. Nah, T-nya 1, Q-nya 1, Q-barnya 0. Nah, jadi dari rangkaian di atas, disimpulkan menjadi kotak seperti ini, guys. Lanjut pada rangkaian flip-flop yang keempat, yaitu ada DFF. D itu data atau delay. Bentuk rangkaiannya seperti ini, dalamnya juga ada set reset ya guys. Kemudian tabel kebenarannya, jika clocknya itu 1 sebagai input, clocknya itu sebagai input 1, maka output Q-nya 1, Q-barnya 0. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi dari rangkaian di atas disimpulkan menjadi kotak seperti ini. Oke. Kita lanjut pada rangkaian sekuensial yang kedua, yaitu counter. Counter ini disebut juga sebagai pencacah. Nah, di counter ini juga nanti kita temukan di mana letak sekuensial itu. Kita lanjut pada jenis pencacah. Ada dua jenis. Yang pertama, berdasarkan pemberian sinyal clock. Jenis ini terbagi dua. Itu pertama ada synchronous counter, artinya pencacah sinkron. Dia clocknya diberikan secara bersamaan. Yang kedua ada synchronous counter, kebalikannya. Pencacah tidak sinkron, artinya clocknya tidak diberikan secara bersamaan. Lanjut pada jenis yang kedua, yaitu berdasarkan cacahan atau hitungan. Ada dua juga. Yang pertama ada up counter, artinya hitungannya naik, seperti 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada down counter, artinya hitungannya mundur, seperti mencacah dari angka 15, 14, dan seterusnya. Paham ya guys? Kita coba ke contoh counter. Oke, di sini keadaan awal atau T0, Q2, Q1, dan Q0-nya itu adalah 0. Perhatikan, di flip-flopnya itu ada bubble, artinya anti-high. Jadi keadaannya itu berubah saat turun. Jadi pada keadaan awalnya itu 0, maka semuanya 0, 0, 0. Ya guys. Nah, jadi dia turun, maka dia bersifat toggle, kebalikan. Maka dia berubah di saat dia turun. Oke, berarti naik. Yang dimana sebelumnya kan turun. Maka kita naik, kemudian turun lagi, maka kita turun. Lanjut, kemudian turun dia, kita naik. Turun dia, kita turun. Pokoknya berubah atau bersifat toggle lawan dari kebalikan yang di awalnya. Nah, turun kita turun lagi, turun. Nah, kita naik lagi, keadaannya turun. Oke, kita turun. Lanjut untuk timing diagram
Q1-nya yang menerima dari Q2-nya. Jadi di saat Q2-nya tuh turun ya, maaf guys, itu dia naik ya guys ya, bukan turun. Turun. Nah, di saat turun itu keadaan itu berubah dari sebelumnya atau bersifat toggle. Nah, itu naik berarti kita tetap biasa aja. Nah, itu turun berarti kita naik. Lanjut. Nah, turun. Kita turun. Lanjut. Nah, turun. Kita naik. Lanjut. Nah, turun. Kita berubah. Selanjutnya kita isi Q0-nya yang menerima dari Q1. Artinya, di saat Q1 itu turun, maka Q0 ini berubah. Oke guys. Jadi ini naik, ini ya naik ya guys ya. Ini turun, naik, turun. Oke, berarti di situ kita berubah. Jadi biasanya lanjut. Nah, itu turun maka kita berubah atau toggle. Baru itu turun kita berubah jadi turun. Oke. Nah, cara bacanya kita lihat dari ke bawah, dari Q0, Q1, Q2 ya. Kalau dia di bawah artinya 0. Makanya namanya 000. Lanjut, Q0-nya itu dia karena di bawah dia, maka dia tuh 0, Q1-nya 0, Q2-nya 1 karena naik ya guys. Berarti 001. 010, maka 010. Oke, kemudian 0 karena naik 1, 011. Begitu seterusnya guys. Sudah, kita pindahkan cling. Oke, udah dibuat di tabel kebenarannya. Terus kita translatekan ke BCD 8421. Artinya, disinilah nampak sekuensialnya, yang dimana kontur atau pencacah merupakan gabungan dari beberapa rangkaian flip-flop yang dapat disimpulkan dengan hitungan deret yang dimulai dari 0. Kita lanjut pada rangkaian sekuensial yang ketiga, yaitu adalah register. Nah, register ini merupakan rangkaian penyimpanan n-bit data dengan menggunakan NFF. Dalam register ini ada yang namanya shift register atau register geser yang digunakan untuk mengubah format data dari seri paralel dan sebaliknya. Kemudian digunakan sebagai memori sementara, digunakan juga untuk menggeser suatu data dengan dua arah dari LSB ke MSB. Kita lanjut pada contoh register. Shift registernya ada 4 bit, input dan outputnya dilakukan secara serial. Nah, kondisi awalnya itu yaitu shift register menyimpan 1011 dan inputnya 1110. Jadi, langkah pertama adalah kita masukkan dulu kondisi awalnya itu ke rangkaian. Nah, jadi kondisi awalnya tadi apa? 1 ya, 0 1 1. Nah, inputannya 110. Karena ini serial input, maka dibacanya dari kanan. Ya, masukkan dulu inputnya. Nah, kita bacanya itu dari kanan karena dia serial input. Awalnya 1011 kita masukkan. Nah, pertama adalah 0 ya. 0 yang kita masukkan dalam input, lalu kita masukkan. Nah, satu terakhir ini kita masukkan ke dalam output. Lanjut kita geser 010 nya ke belakang. Kemudian satunya tuh kita masukkan dalam register. Nah, satu ujungnya itu kita jadikan output, lalu 010 nya kita geser ke belakang. Nah, lanjut satu lagi masukkan ke dalam registernya. Nah, 0 di ujung yang di atas itu. Nah, kita masukkan ke dalam output. Nah, di depannya tuh kita geser.
Kemudian ambil satu lagi. Nah, kita masukkan ke dalam register. Dan satu yang di ujungnya ini kita masukkan ke dalam output. Nah, kita geser lagi guys. Gitu, paham ya? Registernya menjadi seperti input 1110. Oh iya, ketinggalan guys. Rangkaian pengembangannya. Nah, rangkaian pengembangannya ada dua, ada serial transfer, ada serial addition. Rangkaian pengembangan yang pertama adalah serial transfer, yang merupakan rangkaian yang dapat mentransfer data dari satu register ke register lain. Contohnya, register A menyimpan 1011, register B 0011. Jadi, satu terakhir di register A ini akan menjadi input pada register B. Ya guys, kemudian yang satu ini juga jadi input untuk register berikutnya. Begitu juga selanjutnya, satu terakhir ini akan ditaruh di depan dan menjadi input register B. Nah, satu yang terakhir B tadi menjadi input untuk register lain. Nah, seperti itu terus ya guys. Kemudian yang kedua adalah serial addition, yang merupakan rangkaian yang digunakan ulang untuk setiap bit. Nah, contohnya shift register ya. A menyimpan 0101, SRB 0100. Jadi C itu adalah carry dan S itu adalah sum. Nah, keadaan awalnya seperti ini. Nah, sum itu didapat dari penjumlahan di ujung A sama B. 1 tambah 01, carry-nya 0. Guys, contohnya ini input baru sama dengan 0, 0, 0, 0. Jadi input barunya ini berpengaruh pada shift register B-nya yang akan menggeser registernya itu. Nah, jadi kan udah ditambah tadi nih. Nah, sumnya ini masukkan ke register A. Kemudian yang 0 inputnya masukkan ke register B. Nah, begitulah seterusnya. 0 tambah 0 kan 0, carry-nya 0, maka digeser guys. Nah, kemudian 0 lagi masuk. 0. Nah, kita digeser, oke. Nah, 1 ini 1 tambah 1 itu 0, carry-nya 1. Nah, 0 ini masuk ke register A. Ya, baru kita geser, kemudian kita ambil lagi yang input barunya 0, masukkan 0. Sampai shift register B-nya ini seperti input barunya, guys. Lanjut, kita masuk pada jenis register. Ada SISO, SIPO, PISO, PIPO. Yang pertama SISO, yaitu input serial, output serial. Artinya masuk berurutan, keluar berurutan. Masuk satu-satu, keluarnya pun juga satu-satu. Nah, karena serial, maka dia dibaca dari kanan. Kemudian SIPO guys, input serial, output paralel. Masuk satu-satu, keluarnya tuh bersamaan. Oke guys, ya. Inputnya dibaca dari kanan, outputnya dibaca dari kiri seperti biasa. Keluarnya akan sama-sama nanti. Guys, kita lanjut.
Pada jenis yang keempat ada PIPO, yaitu input paralel, output paralel. Nah, ini masuknya sama-sama, keluarnya pun juga sama-sama. Nah, dibacanya dari atas, guys. Ya, seperti biasa. Begini bentuk rangkaiannya. Oke, tadi kita udah bahas tentang rangkaian sekuensial. Lanjut kita pada memori, ya guys. Check it out. Tara! Oke, jadi memori adalah perangkat keras untuk menyimpan data biner atau binari. Ada dua operasi utama. Yang pertama ada read, adalah proses mentransfer data yang disimpan keluar memori, sedangkan write adalah proses memasukkan input baru untuk disimpan dalam memori. Kemudian jenis memori ini ada dua, RAM dan ROM. Oke guys, kita masuk dulu ke RAM. Oke, masuk kita pada jenis memori yang pertama, yaitu ada RAM, yang merupakan jenis memori yang dimana waktu untuk read dan write-nya sama untuk semua data. Nah, jenis memori ini dia bersifat volatile, yaitu data hilang jika arus listrik dihentikan. Artinya, butuh daya listrik yang konstan untuk menyimpan data. Data disimpan dalam bentuk kumpulan bit yang disebut word, jadi rumus kapasitas penyimpanan adalah M dikali N. Kapasitas penyimpanan ini dalam satuan byte. Nah, data disimpan di CPU atau motherboard. Oh ya, 1 byte itu sama dengan 8 bit ya guys. Nah, data ini kan disimpan di CPU dalam modul yang disebut dengan DIMM. Dalam CPU atau motherboard itu ada 2 bahkan 4 slot memori. Jadi dimuat dahulu agar data atau program dapat berjalan di komputer. Awalnya data atau program itu disimpan ke hard drive, baru dimuat ke RAM. Barulah CPU dapat mengakses atau menjalankan program. Jadi komputer dengan RAM lebih banyak akan bekerja lebih cepat daripada komputer dengan RAM yang lebih sedikit. Oke guys, paham ya? Dan kita lanjut pada jenis RAM. Yang pertama ada DRAM atau RAM dinamis, yang merupakan memori yang berisi kapasitor yang menyimpan listrik dan sedikit informasi seperti 1 atau 0. Nah, jenis RAM ini disegarkan oleh listrik karena memiliki kapasitor. Harus disegarkan secara terus-menerus karena kapasitor tidak menahan muatan untuk waktu yang lama dan akan bocor atau lupa informasi yang dipegangnya. Nah, dari penyegaran tadi itulah dikatakan dinamis. Kedua adalah SDRAM. Disebut juga DRAM sinkron, yang digunakan dalam RAM DIMM dan juga memiliki kapasitor. Nah, bedanya pada kecepatan. Jika pada DRAM tidak selaras dengan sistem, maka SDRAM-nya ini sebaliknya. Jadi, SDRAM lebih cepat karena semua sinyal terdekat ke jam sistem dan memiliki bus selebar 8 byte. Yang ketiga, ada RDRAM. Hanya memiliki bus selebar 2 byte. 4 ada DDRAM atau double rack, yang merupakan teknologi baru untuk mengimbangi kecepatan komputer dan mengirimkan 2 kali lipat jumlah data atau menggunakan siklus clock. Yuk guys, kita lanjut. Jenis memori yang kedua yaitu ROM, yaitu jenis memori yang hanya bisa dibaca atau di-read saja. Jadi ROM ini pengisian datanya hanya bisa dilakukan dengan memprogram ulang ROM. ROM ini juga bersifat non-volatil, artinya datanya tetap disimpan walaupun tidak ada aliran listrik. Contohnya seperti hard disk, flash disk, jenis ROM-nya juga ROM, PROM, EPROM, EPROM. Oke guys, paham ya? Oke, tadi kita udah bahas tentang memori. Sekarang kita next ke bahasan ALU, Arithmetic Logical Unit. Jadi ALU ini dilambangkan dengan V. Kenapa? Karena rangkaiannya seperti ini. Nah, integer operan ini A dan B ini adalah sebagai input. Nah, status ini sebagai informasi tambahan yang diperoleh, integer result sebagai hasil, dan status ini juga sama, dan opcode ini adalah operasi yang digunakan. Nah, di sini adalah tabel opcodingnya ya guys. Jadi kalau misalnya M-nya itu 0, ya, S1-nya 0, S0-nya 0, maka fungsinya A dikali B atau operationnya N. Begitu juga dengan seterusnya ya guys. Nah, jadi ALU ini adalah rangkaian digital kombinasional yang melakukan fungsi aritmatika dan logika.
Dia juga merupakan komponen penting dari CPU. Jadi semakin banyak opkode, maka semakin banyak juga operasi yang digunakan. Oke guys, setelah selesai. Semuanya udah kita bahas. Semoga kalian paham ya. Halo guys, thank you banget untuk kalian yang udah nonton full video ini. Dan kalau bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan share ya guys. Thank you.